Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wulan Nugraha, NPM 2020215005888. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik, yaitu Ibu Aster Pujaning Ati SSMPD. Saya di sini akan menjawab pertanyaan mengenai pilih salah satu antara bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dari konsep bahasa Melayu Indonesia sebagai bahasa antar bangsa. Saya sebagai warga Indonesia pasti lebih memilih dan lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di lingkungan kehidupan yang saya jalani. Mengapa demikian? Karena memang bahasa Melayu bagi orang Indonesia tidak ada sedikit keraguan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan itu adalah fakta. Akan tetapi bagi kami bahasa Melayu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah, karena bahasa Melayu asosiasinya adalah bahasa daerah. Jadi kita mestinya sekarang ini mendudukan mengenai bahasa Melayu Indonesia sebagai bahasa antar bangsa pada waktu pers antar kedua negara belakangan ini, dan yang dimaksud oleh Perdana Menteri Nadiem tentang penolakannya mengenai bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Kita juga harus tahu rujukannya kemana supaya tahu referensinya agar sama. Dalam pembahasan tersebut terkait dengan bahasa, memang sangat diinginkan oleh kedua negara Indonesia Malaysia agar bahasa ini tentu kita pahami sampai akarnya, karena bahasa Indonesia terus berkembang dan bahasa Indonesia itu adalah bahasa negara yang mempersatukan bangsa-bangsa saat ini. Jadi rasanya susah ya apabila dua bahasa ini, bahasa Melayu Indonesia, jika dijadikan satu ke dalam bahasa ASEAN. Seperti misalnya ketika bahasa Melayu ditetapkan atau dijayakan sebagai bahasa antar bangsa atau bahasa internasional. Tentu saja kami menolak. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bahasa sehari-hari kami atau bahasa pemersatu kami adalah bahasa Indonesia. Dan seperti halnya ketika bahasanya dimengerti, maka akan ada sambutan. Tetapi jika bahasa itu tidak dipahami, pasti tidak akan ada sambutan. Malah akan ada terjadinya masalah. Dan kembali lagi ke topiknya, yakni apakah bahasa Melayu akan menjadi bahasa kedua ASEAN? ASEAN mempunyai 10 anggota dan bahasa kerjanya adalah menggunakan bahasa Inggris. Walaupun salah satu dari ke-10 anggotanya tertera ada bahasa Melayu, itu yang diucapkan adalah bahasa Indonesia. Dan jika bahasa Melayu ingin menduduki bahasa di ASEAN, itu adalah tugas besar. Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi di ASEAN. Saya bangga berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia pun berperan besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Kemudian jumlah penuturnya juga banyak. Tinggi budinya dan keagungan budaya penuturnya atau peradabannya juga, dan kesederhanaan sistem bunyi dan gramatikalnya pun sehingga mudah dipelajari.
Hal tersebut karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda, yakni kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi, saya sependapat dengan Perdana Menteri tentang penolakannya mengenai bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pilihan bahasa. Mohon maaf jika ada kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.